kita, amin. Saudara merasa diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari kasih salam namaste dulu satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Dia sungguh baik dan sangat baik. Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Inilah kami umat pilihan-Mu Tuhan. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami datang membawa pujian kami di pagi hari ini Tuhan. Kalau satu-satunya sumber dari segala yang kami perlukan Tuhan, Engkaulah pusat penyembahan kami di hari ini Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami Tuhan. Mari naikkan syukur bagi Tuhan pagi hari ini. Mari bermazmur bagi Tuhan pagi hari ini. Mari ucapkan syukur bagi Tuhan pagi hari ini. Katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan kami bersyukur pada apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat tangan bagi Tuhan pagi hari ini.
yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu, namamu dikatakan dengan segenap hatimu Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Katakan sekalipun dagingku Tuhan, sekalipun dagingku katakan hatiku, hatiku. Mari cuma Tuhan saja yang katakan pagi hari ini. Katakan selain Kau, selain Akui Tuhan dalam hidupku pagi hari ini. Yesus, sekalipun dagingku lelah, hatiku lelah berdaya, lelah. Mari angkat kedua tanganmu pagi hari ini. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Biar masalah dalam ayat syakaramu, namamu di hidup Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu. Sekali lagi bagi Tuhan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung namamu dikatakan Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Mari cuma Tuhan, katakan ku sembah, ku sembah. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Dalam ayat syakaramu, mengalirlah Roh Kudus syama kami pagi hari ini. Tiada yang lain Tuhan. Sekali lagi, kami sungguh lagi buat Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku kami sanjung Kau Yesus, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Katakan dari hatimu, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sembah, sembah. Namamu di Tuhan, tiada yang lain. Sekali lagi, katakan ku sembah, sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu Tuhan, amin. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Cuma Tuhan saja katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang paling meriah pagi hari ini. Haleluya. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
satu, tiada yang lain Tuhan Yesus, hanya Kau satu, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu. Dikatakan Tuhan, Amin. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati, hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, pengakuan kami bahwa hanya Kau satu di hati kami Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Kau Tuhan, meninggikan nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Saudara bersuka cita bagi hari ini. Amin. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Saudara, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam pergumulan, Tuhan berkata bahwa tanggalkan bebanmu dalam Tuhan. Amin. Waktu engkau bernyanyi bagi Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Katakan, angkatlah suara puji, pujikan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, katakan tak perlu tanpa kita, sebab Dia sanggup. Amin.
Tuhan kita, Allah sumber kekuatan kita, amin. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, akan makan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Katakan terlalu dalam, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh yang Kau pikirkan Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat, katakan menjauhi roh-Mu Tuhan, menjauhi roh-Mu ya. Katakan Kau sahabat, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, amin. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan Yesus, amin, amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Katakan sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Mari sama-sama beri Dia nama Tuhan. Katakan
yang kau pikirkan tentang Yesus tak terselami bagi sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar padamu Tuhan. Amin, amin, amin. Untuk dimengerti yang kau pikirkan, yang kau pikirkan Tuhan, selami bagiku sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, membuka hati untuk Engkau berbicara. Berfirmanlah ya Allah, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan dipermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Tema khotbah kemuliaan Kristus. Hari ini seri kedua, berbicara tentang mengucap syukur dan berdoa. Bagian yang pertama berbicara tentang iman dan kasih dalam ayat yang ke-15. Hari ini ayat 16, mengucap syukur dan berdoa. Pada waktu Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Efesus, saat itu ia berada di penjara Roma. Dia ditangkap karena memberitakan firman Allah. Dia di penjara. Kemudian sementara dia berada di penjara, dia mendapatkan ilham, mendapatkan firman Allah untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus sekarang ini di negara
Turki. Jemaat yang ada di Efesus minoritas, karena itu tidak heran mereka mengalami diskriminasi, persekusi, bahkan penganiayaan. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan mereka. Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini sekitar tahun 57 sampai dengan tahun 59. Pada waktu itu orang-orang Efesus menyembah Dewi Artemis. Dewi yang merupakan lambang kesuburan, kelimpahan, dan kemakmuran. Sangat terkenal Dewi Artemis itu bagi orang-orang Efesus. Jadi kalau seorang atau keluarga mengalami kesulitan-kesulitan, maka mereka akan datang kepada Dewi tersebut dalam penyembahan-penyembahan mereka, supaya kelimpahan, kesuburan mengalir pada mereka. Jadi masyarakat pada umumnya mereka menyembah Dewi Artemis. Selain itu mereka harus tunduk kepada aturan-aturan pemerintah yang sangat ketat, bahkan menyembah kaisar. Jadi bisa dibayangkan kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Karena itu waktu Rasul Paulus menuliskan firman Allah kepada mereka, ayat 15, baca 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang Kudus. Dalam kesulitan demi kesulitan mereka tetap bertumbuh dalam iman, mereka tetap maju dalam iman, mereka tetap kuat dalam iman. Kemudian kasih mereka terhadap semua orang kudus nyata, peduli. Kasih bukan sekedar kata-kata tetapi suatu tindakan, suatu kepedulian. Mereka tidak tahan melihat apabila salah seorang dari jemaat kesusahan atau menderita, maka mereka akan memobilisasi jemaat untuk menolong anggota jemaat yang sedang kesulitan. Gereja kita sedang melakukan pelayanan diakonia, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah memberi persembahan diakonia untuk menolong sesama. Sebagaimana jemaat yang ada di Efesus, mereka begitu mengasihi satu dengan yang lain. Mereka mengasihi gereja Tuhan karena di sini semua orang kudus. Kesulitan yang dialami oleh seorang atau satu keluarga akan ditopang oleh orang lain, keluarga yang lain. Minimal mereka akan mendoakan, meminta kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan datang kepada orang tersebut atau keluarga. Kemudian mereka akan mulai berbagi sebagai wujud dari kasih Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Menolong sesama orang kudus atau sesama jemaat. Jadi jemaat yang ada di Efesus sangat terkenal dengan iman yang bertumbuh, iman yang kuat, kasih yang luar biasa. Kalau jemaat yang ada di Korintus itu sangat terkenal dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau iman kita selalu bertumbuh meskipun mengalami tantangan demi tantangan. Tuhan mau kasih kita nyata kepada sesama orang percaya, sesama anak-anak Tuhan. Ayat 16, baca 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur pertama dan sesuatu yang dalam doa-mu. Pada waktu Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini, dia ada di penjara. Pengalaman Rasul Paulus itu memang banyak pengalaman yang menyakitkan. Dia dipukul, dicambuk,
dia di penjara, pernah dalam perjalanan kapal laut, kapal karam, mengalami penderitaan demi penderitaan. Sementara dia ada di dalam penjara, dia tidak berhenti mengucap syukur karena jemaat yang ada di Efesus. Mengapa dia tidak berhenti mengucap syukur? Karena dia mendengarkan iman mereka yang bertumbuh, yang kuat. Masa-masa ini masa-masa yang sulit di mana iman orang percaya digoncang, diuji, masih tetap percaya Tuhan atau tidak, masih tetap melayani atau tidak, masih tetap maju bersama Tuhan atau tidak, masih tetap bergantung kepada Tuhan atau tidak. Paulus mengucap syukur mendengar iman mereka. Paulus mengucap syukur mendengar kasih mereka satu dengan yang lain. Dia tidak berhenti mengucap syukur. Bapak Ibu, mengucap syukur sangat penting. Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bisa akan baca 1, 2, 3. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amat mudah mengucap syukur waktu kita sehat. Di waktu sakit itu tidak mudah. Karena saya mengalami sakit. Amat sukar mengucap syukur waktu disakiti, dibully, dipersekusi, dianiaya. Amat sukar mengucap syukur waktu dikejar-kejar debt collector. Amat sukar mengucap syukur apabila tidak ada uang. Tapi Rasul Paulus membangun satu kehidupan yang mengucap syukur meskipun dia ada di dalam penjara. Penjara Roma, penjara yang terkenal sangat sadis brutal. Tidak ada istilah HAM kalau di penjara waktu itu. Tapi dia mengucap syukur. Dia membangun gaya hidup yang mengucap syukur. Apabila Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus sedang kesulitan, difitnah, dibully, kesulitan ekonomi, bisnis, kesulitan keuangan, kesulitan dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan mau kita mengucap syukur. Ada amin? Karena kita berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan sangat mengasihi kita lebih daripada orang tua mengasihi anak-anak. Jadi apabila ada sesuatu yang buruk, yang jelek, yang jahat yang terjadi dalam hidup kita, itu berarti memang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit itu. Tuhan punya rencana Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman saudara tidak akan pernah menjadi kuat tanpa diuji iman saudara. Saudara tidak akan naik kelas kalau tidak mengalami ujian. Saudara tidak bisa maju di dalam Tuhan tanpa melewati ujian. Kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana. Ingat, Dia mengasihi saudara lebih daripada saudara mengasihi diri sendiri. Dia mengasihi saudara lebih daripada orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya.
Tentu orang tua tidak ingin anak-anaknya mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Tetapi kenapa Tuhan yang mengasihi kita itu mengizinkan? Pasti Dia punya rencana. Respon kita itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau respon kita salah, kita tidak akan maju. Kalau respon kita tidak benar, maka kita tidak akan bertumbuh. Sudah. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang terjadi gesekan di antara suami istri, orang tua dan anak-anak dengan anak. Di antara jemaat Tuhan. Di antara tetangga. Di antara rekan sekerja di kantor. Kalau mau tidak ada gesekan, hanya satu jalan, pergi ke surga secepatnya. Memang. Ini saya harus sampaikan realita. Tuhan kalau izinkan kita dihimpit, digesek, dilukai, itu pasti Tuhan punya rencana. Tapi respon kita ini yang sangat dinanti-nantikan Tuhan. Apakah kita menyalahkan orang? Apakah kita menyalahkan keadaan? Tetapi kita tidak mencari apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam situasi yang sulit. Mengapa sudah berdoa belum ada terobosan pribadi, keluarga, belum ada kemajuan dalam bisnis masih terpuruk. Sedangkan kita percaya Allah kita maha kuasa, kenapa Tuhan masih mengizinkan itu belum berlalu? Pasti Tuhan punya rencana. Tuhan selalu menyatakan kepada saya, kasihnya lebih daripada saya mengasihi diri saya sendiri. Kasihnya lebih daripada saya dengan istri saya mengasihi anak-anak kami. Jadi kalau Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sulit, pasti Tuhan punya rencana. Tuhan mau mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada orang yang sempurna, orang yang baik sekalipun bisa melukai kita. Orang tua kita pun bisa melukai kita. Kakak kita, adik kita bisa melukai kita. Atau kalau enggak, kita yang melukai mereka. Dilukai atau melukai. Dijelekkan atau menjelekkan. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh, sudah bobrok. Kita ditebus oleh darah Yesus dari kehidupan yang hancur. Dan kita belum sempurna. Kita hidup di dunia ini. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Karena itu Tuhan mau mengajar kita mengucap syukur. Termasuk dalam hal-hal yang sulit, yang membuat kita menderita, membuat kita marah, membuat kita kesel, membuat kita kecewa, membuat kita tidak suka. Ingat, Tuhan sedang memproses kita menjadi kuat, menjadi pribadi yang punya pengaruh yang besar bagi kerajaan Allah, dan memproses kita untuk menjadi seperti Kristus. Kalau engkau dasarnya orang tidak sabar, engkau akan mengalami proses untuk dibuat Tuhan menjadi sabar. Kau akan disinggung dan disinggung. Kau akan dilukai dan dilukai. Di situ proses kesabaran Tuhan bekerja. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Karena itu, kalau kasih Kristus ada di dalam diri kita, kita akan mengasihi orang sekalipun orang itu melukai kita. Mudah? Tidak. Tapi bersama Tuhan bisa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya berapa kali mengalami perlakuan tidak menyenangkan.
mengalami dibully, difitnah, sudah melewati hal-hal seperti itu berkali-kali. Dijelek-jelekan. Saya introspeksi, kalau memang benar saya harus bertobat, minta. Tapi apa yang misalnya orang katakan tidak benar dan Tuhan izinkan, Tuhan melatih saya mengasihi dia, mengampuni dia. Sebagaimana jemaat yang ada di Efesus, terkenal karena iman dan kasih mereka. Mengucap syukur penting, sangat penting. Karena mengucap syukur akan membawa kita dekat dengan Allah. Mengucap syukur akan membawa kita kepada kehendak Allah. Mengucap syukur akan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Kadang orang ngomong ke saya tentang orang lain, menjelekkan orang itu. Tapi saya dengar saja. Kemudian saya melatih melihat kebaikan orang yang dijelekkan itu. Saya bangun diri saya seperti itu. Kalau jadi gembala, itu akan menjadi tempat pengaduan. Orang-orang akan datang tanpa sadar menjelekkan yang lain. Yang dijelekan juga akan datang menjelekan lagi yang lain. Jadi kalau itu dihitung, kayaknya saling menjelekkan di gereja. Apakah gembala akan suruh pergi orang yang dijelekan? Ingat, kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Dia datang merawat yang luka. Dia datang menyembuhkan yang luka. Dia datang untuk menguatkan yang lemah. Dia datang untuk menyembuhkan yang sakit. Tuhan mau kita melewati proses dengan mengucap syukur. Itu artinya Tuhan sedang membentuk saudara dan saya, dan Tuhan sedang melatih kita. Menyalahkan orang lain bukan solusi. Karena solusinya adalah mencari kehendak Tuhan dalam masalah itu. Sekali lagi, solusinya mencari kehendak Tuhan dalam masalah itu. Alkitab berkata, Kolose 1 ayat 9, bisa ditayangkan Kolose 1 ayat 9. Baca 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam setiap masalah yang Bapak Ibu, Saudara dan saya hadapi, masalah yang jelek, jahat, tidak baik, datang berdoa, minta kehendak Tuhan. Kalau orang menyakiti saudara, kehendak Tuhan apa? Mengampuni, mengasihi, memberkati. Karena orang yang menjelekkan saudara atau memperlakukan saudara tidak baik, barangkali suatu saat saudara perlu orang itu. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang, berbuat jahat kepada kita, maka kita seperti memberikan bara api di atas kepalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita nggak mengucap syukur untuk keadaan yang nggak baik? Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Makanya saya melatih diri melihat orang yang dijelekkan itu kebaikannya apa. Karena kalau dia orang percaya, paling tidak ada Yesus di dalam hidup. Masa jahat semua yang dia kerjakan? Nggak mungkin. Yang orang tidak mengenali Yesus saja, itu banyak hal yang baik yang mereka lakukan. Jadi mengucap syukur apabila
Tuhan mengizinkan kita melewati masa yang sulit. Percaya, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Pada masa yang sulit Tuhan berdiri bersama kita. Pada masa-masa yang sulit Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan Dia ingin mendengar ucapan syukur demi ucapan syukur dari mulut kita yang keluar dari hati kita. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Baca. Ayat yang paling pendek. Kalau suruh semua hafal ini cepat. Tetaplah berdoa. Si Nino hafal ayat ini. Tetaplah berdoa. Paulus tetap berdoa. Dia berdoa untuk jemaat. Dia terus mendoakan. Jadilah orang yang suka berdoa. Matius 7 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Allah ini sangat terkenal yang berkaitan dengan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, namanya Yunani Koine. Dalam tata bahasa Yunani ada yang disebut dengan imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Ada imperatif yang disebut oris imperatif, perintah yang dilakukan sekali. Contoh, waktu Tuhan Yesus berada di Kana, dalam pernikahan diundang. Kemudian anggur habis. Datang orang-orang kepada ibu dari Tuhan Yesus sampaikan. Dan ibu Tuhan Yesus sampaikan kepada Tuhan Yesus, mereka tuan rumah kehabisan anggur. Tuhan bilang, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Itu perintah yang dilakukan hanya satu kali. Oris imperatif. Matius 7 ayat 7 ini adalah present imperatif. Suatu perintah yang harus dilakukan dan dilakukan. Terus dilakukan. Jadi, kalau ayat ini diterjemahkan sebenarnya mintalah dan mintalah dan mintalah sampai diberikan. Jadi nggak cukup satu kali. Saudara punya anak, tahu kan tabiat anak kalau meminta? Iya kan? Cukup sekali nggak? Ada hal-hal tertentu anak itu setiap hari akan minta kalau belum terpenuhi keinginan. Nah, jadi saudara, yang dimaksudkan di sini adalah teruslah meminta sampai diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, yang dimaksudkan ayat ini, carilah terus sampai dapat. Ketoklah. Jadi kalau kita bertamu pada zaman itu, kalau bertamu ketok, nggak cukup sekali 2 kali. Barangkali tuan rumahnya lagi di belakang atau lagi di toilet, ketok sekali nggak dibuka, pulang, ya nggak ketemu tuan rumah. Ketoklah, artinya ayat ini
teruslah mengetuk pintu sampai pintu itu dibuka, ketemu orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya ada ayat yang mengatakan tetaplah berdoa. Ada ayat yang mengatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu present imperatif. Bukan hanya satu kali, tetapi selalu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau berdoa dan belum melihat jawaban doamu, terus berdoa. Sampai engkau dapat keyakinan di dalam hatimu, Tuhan sudah mendengar doamu dan menjawab doamu, atau sampai engkau melihat realita di mana doamu sudah mendapat jawaban. Cowok-cowok kalau naksir dengan seorang, jangan cukup sekali telepon atau sekali kunjungan, karena cewek itu belum tentu 90 sekian persen nggak langsung menerima. Masa ketemu langsung bilang I love you baru pertama kali, kan bingung cewek. Gitu loh. Memang ada orang jatuh pada pandangan pertama. Bukan jatuh dari tangga Aris, jatuh hati. Gitu loh. Aris sudah boleh berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Satu saat COVID-19 akan berakhir. Kalaupun nggak hilang, itu jadi kayak flu biasa, gitu loh. Jadi, saudara yang pernah sakit bisa mengerti, memahami perasaan orang yang sedang sakit. Dan Tuhan mau tetaplah berdoa. Ini sangat penting. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Allah, doa adalah persekutuan kita dengan Allah. Doa bukan sekedar meminta-minta. Meminta adalah bagian dari doa. Tapi dimensi doa itu sangat luas. Karena doa bicara hubungan kita dengan Allah. Tuhan mau kita terus membangun keintiman dengan Dia. Terus menjadi orang yang suka berdoa. Karena Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar waktu kita berdoa kepada Dia. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada bisa menjadi ada, karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Song leadership. Kita ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara diberkati karena kasih karunia Tuhan, saudara kuat karena kasih karunia Tuhan, saudara sehat karena kasih karunia Tuhan, pekerjaan saudara diberkati karena kasih karunia Tuhan, saudara pintar karena kasih karunia Tuhan. Dan yang luar biasa, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan oleh iman kita kepada pengorbanannya. Ku ada sebagai mana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena kasih karunia oleh darah Yesus, kami berdiri di hadapan tahta-Mu ya Allah. Semua mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dia telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan.
kesulitan, mengucap syukur dalam keadaan yang sulit sekalipun, mengucap syukur untuk keadaan yang kau alami. Ampuni mereka yang menyakiti engkau, kasihi mereka dan berkati mereka. Pujilah Tuhan. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa sampai engkau melihat jawaban dari doa, sampai engkau mendapatkan keyakinan di dalam hatimu. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh darah Yesus kami menghampiri tahta kasih karunia. Semua karena anugerah. Berkati semua jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka. Berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya Allah. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Tolong mereka dalam pergumulan demi pergumulan. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian sehingga mereka mengerti kehendak-Mu dengan sempurna. Dan biarlah iman mereka bertambah-tambah menjadi kuat, ya Allah. Dan kasih mereka kepada sesama jemaat gereja Tuhan semakin nyata, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati keluarga mereka, ya Allah. Haleluya, sama-sama besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah.
perkara yang Engkau lakukan untuk hidup kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan, semua kami merasakan bagaimana Engkau dahsyat di hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hati setiap kami yang ada Tuhan, yang mungkin disianati Tuhan, mungkin disakiti. Oh Tuhan, di atas segalanya Engkau Allah yang dahsyat. Hancurkan harga diri kami yang sombong Tuhan. Ampuni kami yang tidak mau mengakui bahwa kami salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami ada itu karena Engkau. Di hadapan-Mu semua terbuka Tuhan. Di hadapan-Mu semua nyata Tuhan. Engkau lah yang dahsyat. Kami rindu pemulihan hati. Kami rindu kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Bapa, urapan-Mu Bapa saat ini Tuhan. Ikira patah karana sikira patah unana. Ya sikira lana ya namunana sikira. Unaya sikira unana sikira. Mari Bapa sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Bapa, yang mengubahkan hidup kami, cara berpikir kami kepada-Mu, kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, menteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, tertanam, berakar, bertumbuh seperti yang Kau mau Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Oli Tuhan, yang telah menyatakan kebenaran firman-Mu melalui isi hati-Mu Bapa. Oh, tidak sedikit apa yang dia alami Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menguatkan Tuhan. Tuhan, kami tahu sakit yang dia alami secara fisik Tuhan. Kami yakin dan percaya kesembuhan mengalir Pastor Oli Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau beri kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu, urapan yang mengalir daripada-Mu, menguatkan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Bapa, kami mengangkat tangan Tuhan. Mari jemaat arahkan tangan kepada Pastor Oli, pada Mami Hana Tuhan. Oh, Engkau diberkati, Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik bahkan mengerti isi hati firman Tuhan yang Kau sampaikan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau menaungi, Engkau kehidupan-Mu, keluarga-Mu, semuanya ada dalam tangan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa. Engkau diperlengkapi, Engkau maju dan maju terus. Walaupun menghadapi badai kehidupan, Engkau tetap kuat, Engkau tetap tenang bagi Raja Wali, karena Allah memilih memanggil-Mu. Oh ira patah karena sikira Bapa, Engkau akan kumampukan untuk melakukan perkara yang besar dalam nama Yesus. Sikira patah karena, oh Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala penyakit yang dia alami Bapa, kami tahu Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau Allah yang memampukan dia Bapa hari demi hari Tuhan. Suami istri yang cinta mati akan Engkau. Oh bahkan Engkau akan memberkati anak-anaknya Tuhan, memberkati daripada-Mu kuasa ilahi yang luar biasa, sehingga turun dari-Mu Bapa melalui Pak Odi bahkan kepada jemaat yang ada Tuhan. Kami menyerahkan staf yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang mengetahui segala kepikiran dan kemampuan para staf yang ada di gereja ini Tuhan. Mereka bisa, mereka cakap karena Engkau Tuhan. Tidak hanya menyandang sebagai staf, tapi mereka punya hati yang luar biasa Tuhan. Bisa mengerti Tuhan pekerjaan yang Engkau lakukan untuk mereka, dan mereka mau melakukan pekerjaan-Mu Tuhan dari hati yang murni, dari hati yang jujur, dari hati yang cinta mati akan Engkau Tuhan. Karena Engkau melihat hati Tuhan, bukan penampilan Tuhan. Kami menyerahkan staf yang ada Tuhan. Walau keadaan yang mereka alami Tuhan, oh Tuhan, Kau turut campur tangan Bapa, melepaskan, menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, segala kebutuhan yang mereka perlukan Engkau cukupkan Tuhan. Oh Yesus, tutup bungkus mereka dengan
kami mengisinya Tuhan. Sampai hari Minggu ini kami sungguh luar biasa Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, murnikan pemikiran kami Tuhan, maksud hatimu melalui kami Tuhan sebagai pendoa di tempat ini Tuhan. Kami ada di balik layar-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang bekerja, karena Engkau Allah yang berkuasa. Oh Yesus, mampukan kami mengerti maksud-Mu dalam kehidupan seorang pendoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu di hadapan-Mu tidak ada yang sia-sia. Engkau melakukan pekerjaan yang luar biasa di kehidupan kami secara pribadi, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami Tuhan. Engkau mampu Tuhan buat kami cakap Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan buat Yayasan Karis Tuhan di tempat ini. Berkat tercurah untuk Yayasan Karis ini Tuhan, sampai melimpah-melimpah, bahkan kami boleh merasakan hal yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa buat gembala-gembala sidang yang ada, buat cabang-cabang Karis yang ada di dalam naungan Karis Pusat Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan kebutuhan mereka tepat dengan cara dan waktu-Mu Tuhan. Engkau Allah yang membuat mereka semangat, mereka bersuka cita, karena kekuatan urapan itu mengalir daripada-Mu Bapa. Engkau memilih mereka Bapa untuk menjadi tim kerja bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, begitu banyak dana yang kami perlukan, baik untuk misi, baik kas di tempat ini Tuhan, bahkan diakonia Tuhan. Kami mengucap syukur buat orang-orang yang telah memberi. Engkau akan memberkati bahkan berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kas misi, kas gereja kami Tuhan, kas diakonia, semua tercukupi, bahkan berlimpah, karena Engkau Allah yang menggerakkan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat tim musik yang ada, untuk WL dan singer yang ada Tuhan. Engkau Allah melihat hati mereka Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang memurnikan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau di atas segala-galanya. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Untuk kasih setia-Mu yang Ku-alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur Terima kasih banyak Bapa, karena Engkau Allah Bapa kami yang baik, sungguh baik, sangat baik.
Kau Bapa yang selalu memelihara kami, melindungi dan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk terus mengucap syukur dan berdoa. Karena itu ajarlah kami selalu berdoa ya Allah. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Yesus, siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Syukur